tahiyyatul qabul wa tamami kulli sholli wa maqbul wa salahi syani zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram khususan inna man allafa hasil kitab mata taqribi li sayyidin alimin allama al-qadi Abi Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Suhaili wa man allafa hasil kitab syarh Fathil Qaribil Mujib li sayyidin alimin allama Muhammad bin Qasim al-Ghazi wa usulihima wa furu'ihima bi anna Allah ta'ala yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa fid daraini amin qala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hadda li aktsarihi ayat tuhari faqad tam kusul mar'atu dahroha bila haidin. Wala hadda, dan tidak ada batasan itu maujud li aksarihi, untuk paling banyaknya atau masanya suci. Ya, kalau kemarin masa suci itu minimal itu 15 hari ya, antara haid dengan haid yang berikutnya ya, itu 15 hari minimal suci. Jadi kalau panas sucinya baru 13 hari kemudian keluar darah, itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Keluar darahnya 5 hari ya, 13 hari suci kemudian keluar darahnya 5 hari ya, tinggal digenapkan aja. Minimal suci itu 15 hari, berarti ditambah 2 hari, 13 tambah 2, 15 hari. Masih ada 3 hari, yang 3 hari ini adalah ya. Jadi masa suci yang 2 hari ya, itu ya, sholat tetap diwajibkan, harus dilaksanakan ya, wanita yang istihadah. Karena wanita yang istihadah itu sama dengan wanita yang suci ya, tetap wajib sholat, tetap wajib puasa Ramadan, dan boleh digauli oleh suaminya ya. Ya. Jadi untuk ya, paling banyaknya suci yaitu la hadda ya, gak ada batasan. Ayat tuhri ya, artinya suci. Faqad tamkhusu ya, maka kadang-kadang ya, qad sini litaqlil ya, kadang-kadang ya, karena qad itu bisa litahqiq, bisa litaqlil ya. Faqad tamkhusu ya, maka kadang-kadang ya,
Jadi kalau qad masuk kepada fi'il mudhari maknanya litaklil. Ya, tapi kalau qad masuk kepada fi'il madhi maknanya litahqiq. Ya, litahqiq. Ya, misalnya qad qamatis shalah. Ya, sungguh ya telah tegak ibadah sholat. Ya, artinya sungguh kalau maksudnya fi'il madhi. Tapi kalau masuk ke dalam fi'il mudhari itu litaklil, kadang-kadang. Fakat tamkusu, maka kadang-kadang ya diam, ya tamkusu artinya diam. Almar'atu, siapa seorang wanita, dahroha ya, di masanya wanita itu bila haidin dengan tanpa haid. Ya, kadang-kadang ada perempuan yang enggak haid lama, enggak haid. Enggak usah bingung dan enggak usah gelisah. Ya, kenapa? Karena lahadali aksari. Ya, karena nggak ada batasannya. Berapa lama wanita itu suci, nggak ada batasan. Ya, nggak ada batasan. Ya, bahkan kalau wanita sudah monopos, ya, nah itu udah nggak head lagi dia biasanya. Ya, biasanya udah nggak produktif lagi. Ya, tapi kalau wanita yang masih head itu masih produktif. Ya, makanya ada anak muda usia 17 tahun kawin sama nenek-nenek usia 70 tahun punya anak. Ya, mungkin masih happy kan tuh nenek-nenek. Ya. Masih happy juga dia nenek-nenek. Amma kalimat hari ya, adapun ya umumnya suci itu fayu tabaru ya, maka dihitung apal galib bil haidi dengan umumnya haid ya. Jadi suci itu umumnya itu ya, dengan mengikuti umumnya haid. Fa'in kanal haidu sittan ya, maka apabila ada al-haidu apa haid itu sitan 6 hari ya, ada perempuan yang haidnya 6 hari ya, emang umumnya haid itu 6 sampai 7 hari ya, kebetulan dia ini perempuan haidnya 6 hari. Kalau haidnya 6 hari fatuhru, maka adapun masa suci itu arba'un wa isyruna ya, adalah 24 yauman apanya harinya ya. Kalau apa ya, kalau haidnya 6 hari ya, kalau hitungan 1 bulan itu 30 hari ya, kalau 6 hari berarti 24. Aukanal haidu, atau ada ya apa haid itu sabaan 7 hari ya, kalau haidnya 7 hari fatuhru, maka adapun masa suci itu salah satu wa isyruna adalah 23 yauman apanya harinya ya. Kalau haidnya 7 hari berarti sucinya 23 hari. Kalau 6 hari berarti sucinya 24 hari. Kalau 10 hari ya haidnya berarti sucinya 20 hari ya. Jadi umumnya suci itu mengikuti umumnya haid ya. Makanya kalau umpama ada kasus-kasus baru-baru ini ya, kalau dulu nggak ada tuh ya. Jadi kasus-kasus yang ya, tahun-tahun ini itu ya, itu anak-anak yang baru haid ya, yang baru haid itu haidnya lama ya, artinya keluar darahnya itu lama. Jadi setiap hari keluar darah terus ya, pokoknya yang nggak keluar darah kayak kita nyari keran enggak ya. Ya, tapi setiap hari ya dia keluar darah terus, yang flagnya terus nggak berhenti ya, kadang sampai berbulan-bulan, bahkan sampai ada yang 4 tahun ya. Nah ini haidnya mana, haidnya mana, sucinya mana, atau istihadonya mana, nah itu dilihat ya. Jadi kalau umpama nih perempuan ya emang baru pertama kali haid ya, maka mengikuti umumnya
umumnya berapa? 6 atau 7 hari. Dia boleh milih tuh, dia mau 6 hari atau 7 hari. Kalau dia milih yang 6 hari, berarti masa sucinya 24 hari. Setelah 24 haid lagi 6 hari, ya habis itu suci 24. Begitu seterusnya. Cara hitungnya gitu. Ya. Tapi kalau umpama dia bilang, saya mau milih yang 7 hari pun boleh. Ya, berarti 7 hari hukumnya haid, sisanya 23 hari suci. Habis itu haid lagi 7 hari, ya kemudian 23 suci. Begitu seterusnya. Ya, itu kalau umpama dia haidnya baru pertama kali langsung keluarnya terus-terusan. Ya, ini kasus perempuan-perempuan sekarang nih, ya itu seperti itu. Ya, akhirnya saya mencoba tanya dengan dokter kandungan. Ya, penyebabnya apa? Ya, perempuan-perempuan muda sekarang yang ABG itu keluar darahnya itu terus-menerus nggak berhenti-berhenti. Ya, nah setelah diperiksa ternyata di dalam rahimnya itu, ya dinding rahimnya itu ada penebalan, ya, yang itu membuat pendarahan. Ya, jadi darah keluar terus. Ya, kita nggak peduli darah keluar terus ya. Kita bicara tentang hukumnya mana haidnya, mana istihadohnya. Ya, karena kalau haidnya nggak boleh dia sholat, ya nggak boleh dia puasa Ramadan dan haram digauli oleh suaminya, termasuk dosa gede. Ya, tapi kalau dia istihadoh tetap wajib sholat, walaupun masih keluar darah. Ya, kalau hukumnya istihadoh, ya tetap wajib sholat, ya tetap wajib puasa Ramadan dan boleh digauli oleh suaminya. Ya, nah itu, ya jadi hukumnya itu kita bicara. Ya, jadi ternyata perempuan-perempuan muda sekarang yang ABG itu, ya itu keluar darahnya itu sampai ada berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ternyata ya setelah saya tanya di dokter itu, ya ada penebalan di dinding rahim yang menyebabkan pendarahan. Ya, terus saya tanya lagi sebabnya apa tuh dinding-dinding rahim ada penebalan? Ya itu disebabkan oleh makanan-makanan yang instan-instan. Ya, anak-anak kan namanya makan itu, ya kayak pizza, ya, terus apa namanya, Kentucky, ya, ada macam-macam tuh, ya. Jadi sebabnya dari situ, ya, sebabnya dari makanan ciki-ciki, ya, makanan-makanan sekarang dah, ya. Jadi kalau orang-orang dulu normal, ya, ini baru-baru ini aja orang dulu kan gak ada gitu kan, ya, makanan itu makanan yang alami. Ya, makanan alami masih banyak. Mana tuh? Lalu wa aqallu zamanin, gitu ya. Wa aqallu zamanin, ya adapun minimalnya masa tahidu yang haid fihi di dalam zaman itu almar'atu siapa seorang wanita, ya, jadi perempuan haid itu paling sedikit, ya, wafi badin nusahi, dan itu di dalam sebagian naskah. Al-jariyah itu ada lafaz al-jariyah, ya, sebagian naskah itu wa aqallu zamanin tahidu fihil mar'atu, ya, tapi di sebagian naskah yang lain, tulisan yang lain, yaitu kalimatnya wa aqallu zamanin tahidu fihil jariyatu, ya. Jadi al-mar'atu dan al-jariyatu itu maknanya sama, perempuan, ya, perempuan. Itu tis'u sinina, ya, jadi minimal, ya, waktu wanita haid itu tis'u sinina itu 9 tahun, ya, usia 9 tahun. Ya, jadi kalau wanita usia genap 9 tahun, ya, keluar darah, maka darahnya itu darah haid. Ya, kemungkinan darahnya darah haid. Ya, tapi kalau bulan usia 9 tahun, bulan genap 9 tahun, baru 8 tahun setengah misalnya keluar darah, bukan darah haid. Ya, tapi darah istihadah, ya, darah penyakit. Ya, darah penyakit, ya, karena minimal perempuan yang haid itu, ya, minimal usia 9 tahun, ya, qamariyatin, ya, qamariyatin yang sebangsa bulan qamariyah, ya, jadi mengikuti kalender
Qamariyah, ya berarti kalender Hijriyah, ya kalendernya Hijriyah, ya yang Muharram itu, ya. Tapi kalau yang Januari yaitu kalender Masehi, ya jadi yang menjadi patokan bukan yang Masehi tapi yang Hijriyah. Falau ra'athu, ya maka seandainya melihat siapa si mar'ah, ya hu akan head, akan darah head, qabla akan darah, ya seandainya ini perempuan melihat darah, qabla tamamit tisai, ya sebelum sempurna usia 9 tahun, ya, bizamanin, ya bizamanin dengan masa yaudiku yang sempit apa zaman, an haidin daripada suci, wa tuhrin dan an haidin daripada haid, wa tuhrin dan suci, fahuwa maka adapun dam itu haidun darah haid, ya itu haidun darah haid, ya. Jadi kalau umpama ya sebelum 9 tahun genap 9 tahun, ya lalu keluar darah di situ, ya keluar darah di situ, ya antara, ya, head dengan sucinya itu mepet, ya waktu antara head dengan sucinya itu mepet, ya berarti 9 tahun, ya kurang 15 hari, kurang sedikit, ya udah keluar darah di situ, ya misalnya 9 tahun kurang 10 hari, ya maka darahnya itu dinamakan darah haid, ya, jadi nggak mesti genap 9 tahun, ya 9 tahun kurang, ya bahkan ada satu riwayat kurang 16 hari kurang sedikit, atau kurang 15 hari kurang sedikit, karena masa suci itu berapa hari? 15 hari, ya 15 hari, ya. Jadi kalau ada di tengah-tengah itu, ya misalnya darahnya keluar sebelum genap 9 tahun, 9 tahun kurang ya 10 hari atau 12 hari sudah keluar darah, itu tetap dinamakan darah haid, ya tetap dinamakan darah haid, ya. Tapi kalau mama keluar darahnya itu, ya 9 tahun kurang 20 hari keluar darah, itu bukan darah haid tapi darah istihadah, ya paham ya? Itu maksudnya gitu. Fatuhru adapun masa suci, mana? Wa illa jika tidak yudiku, ya tidak mepet, ya misalnya 20 hari 25 hari misalnya, ya, nggak mepet, ya. Ya, jadi 9 tahun kurang 20 hari atau 25 hari, fala maka tidak dinamakan darah haid, ya, tapi darah apa? Istihadah, ya. Lalu wa aqallul hamli, adapun minimal wanita hamil, adapun minimal kehamilan, zamanan apanya masanya, itu sitatu asyhurin, ya adalah 6 bulan. Ya, sitatu asyhurin adalah 6 bulan. Dalam mazhab Syafi'i, minimal wanita hamil itu genap 6 bulan. Ya, 6 bulan. Ya. Ya, makanya kalau umpama ya setelah 6 bulan, ya atau 6 bulan, ya dia lahir, ya maka itu anaknya dia, ya anak bapaknya, ya anak bapaknya, ya. Tapi kalau umpama kurang dari 6 bulan dalam mazhab Syafi'i bukan anak bapaknya, ya tapi anak ibunya, ya paham ya? Walazotani, ya, dan 2 masa yang sedikit. Wa aksaruhu, adapun paling banyaknya kehamilan, zamanan apanya zamannya,
itu arba'us sinina, ya, adalah 4 tahun. Ya, jadi paling lama kehamilan itu 4 tahun. Seperti Imam Syafi'i berada di kandungan, di dalam kandungan ibunya itu 4 tahun. Ya, 4 tahun kalau sekarang udah bisa lari ya. Ya, itu Imam Syafi'i di dalam kandungnya 4 tahun. Dan lahirnya itu normal. Ya, lahirnya normal. Zaman dulu gak ada sesar. Ya, kenapa ya? Karena emang Allah yang mengeluarkan. Ya, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dalam Quran itu. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Ya, ini udah 4 tahun. Ya, kadang-kadang orang-orang sekarang ya lewat 9 bulannya udah panik. Ya, akhirnya disesar. Ya, padahal udah jelas di dalam Al-Quran yang mengeluarkan kalian itu adalah ibu kalian, ya adalah Allah. Ya, Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Ya, jadi walaupun pintunya kecil, ya orang yang gede ya, ya berarti 4 kilo, ada yang 5 kilo, gede banget tuh. Ya, nah itu ya kalau memang betul-betul yakin sama tuh ayat ya keluar juga normal. Ya, kalau orang sekarang tahu takut sama dokter ya kita disesar. Ya. Wa ghalibuhu, adapun umumnya kehamilan zamanan, apanya zamannya, tis'atu ashhurin itu 9 tahun, 9 bulan. Ya, jadi umumnya wanita hamil itu 9 bulan. Ya. Wal mu'tamadu, adapun ya, yang dijadikan sandaran fi zalika, di dalamnya demikian aqallul hamli ila akhirih, itu al wujudu adalah kenyataan. Ya, jadi berdasarkan interviewnya Imam Syafi'i, ya kenyataannya memang ya minimal kehamilan 6 bulan. Ya, biasa kebanyakan ya paling lama itu adalah 4 tahun, biasanya adalah 9 bulan ya kehamilan. Lalu wa yahrumu, dan haram bil haidi, sebab haid, wan nifasi, dan nifas, wa fi badin nusakhi, dan itu di dalam sebagian naskah-naskah, wa yahrumu alal haidi, kalimatnya adapun kalimat wa yahrumu alal haidi, ya, jadilah satu naskah wa yahrumu bil haidi. Ya, di naskah yang lain ya ada kalimat wa yahrumu alal haidi. Sama niatu asya'a, itu ada 8 perkara. Ya, ada 8 perkara yang haram dilakukan oleh wanita haid dan wanita yang nifas. Ahaduha, adapun salah satunya niatu asya'a as-sholatu, yaitu sholat. Ya, jadi bagi wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas haram melaksanakan ibadah sholat. Ya, kenapa diharamkan? Karena kalau dia lakukan nggak sah. Ya, kalau dilakukan nggak sah, dikerjakan juga, berarti main-main dengan ibadah itu, makanya diharamkan. Ya. Fardhon, ya, yaitu sholat fardu, wana au naflan, atau sholat sunnah. Wakaza, itu seperti demikian ya, ya, sajadatut tilawati wa syukri, adapun sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, karena sujud tilawah dan sujud syukur itu disyaratkan dalam keadaan suci. Ya, orang yang haid, orang yang nifas ya, dia mandi wajib kagak sah, dia wudhu juga enggak sah, maka diharamkan, nggak boleh. Ya, sujud tilawah itu ketika mendengar ayatus sajdah, ya itu disunahkan sujud tilawah. Ya.
Kalau sujud syukur misalnya lagi girang ya sujud syukur ya, itu pun disyaratkan apa? Dalam keadaan suci. Maka diharapkan bagi wanita haid dan wanita nifas. Wasani adapun yang kedua as-saumu yaitu berpuasa. Ya, fardhon. Ya, fardhon hal keadaannya ya, puasa wajib atau naflan atau puasa sunnah. Baik puasa yang wajib atau puasa sunnah bagi wanita haid dan wanita nifas itu diharamkan. Ya, maka lagi puasa misalnya 5 menit ya, 5 menit sebelum maghrib keluar darah, batal puasanya. Ya, puasanya batal. Wasalisu adapun yang ketiga, qiraatul Qur'ani itu membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Ya, wanita haid, wanita yang nifas itu diharamkan. Ya, membaca Al-Qur'an itu diharamkan. Ya, kecuali yang pertama untuk zikir. Kalau untuk zikir nggak apa-apa. Ya, baca misalnya ada Wirdul Latif, ada Rotibul Atos, dalamnya ada Al-Qur'an ya. Ada Fatihahnya, ada surah Al-Ikhlasnya. Ya, atau hizib misalnya, ada Al-Qur'an. Boleh kalau itu. Ya, karena untuk apa? Untuk zikir. Ya, yang kedua untuk menjaga diri. Ya, misalnya apa? Misalnya Rasulullah mengajarkan sebelum kita tidur baca apa? Baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Mu'awwidzatain, baca ayat kursi. Ya, itu ayat-ayat ya untuk menjaga diri. Ya, itu boleh tuh kalau itu. Ya, tapi kalau mau baca Quran tuh nggak boleh. Kalau niatnya membaca Al-Quran biasa tuh nggak boleh. Ya, untuk perempuan ya, kecuali dalam mazhab Imam Syafi'i dia boleh membaca Al-Quran ya, tapi nggak boleh bersuara ya, tapi nggak boleh bersuara ya, boleh baca Quran tapi nggak boleh bersuara ya, dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau dalam mazhab Maliki boleh membaca Al-Quran ya, untuk apa? Untuk belajar dan mengajar ya, jadi nggak ada alasan. Ya, wanita-wanita tuh yang ABG yang haid itu nggak ngaji itu nggak ada alasan. Ya, kadang-kadang kalau sekolahnya sekolah umum, ya itu pelajaran agamanya itu 1 minggu hanya 1 kali. Itu pun dibatasi waktu setengah jam. Dan ternyata itu hanya ya cukup untuk ya satu-satu baca Al-Quran. Ya, kadang-kadang ini ada perempuan ya yang SMA itu. Ya, dia baca Quran yang nggak lancar, malu akhirnya bilangnya haid. Ya, artinya sekolah bertahun-tahun nggak pernah baca Quran. Ya, naudzubillah. Ya, nah itu gurunya harus cerdas. Ya, gurunya harus tahu ilmunya, bahwasanya di dalam mazhab Maliki ya perempuan yang sedang haid boleh membaca Al-Quran dengan niat apa? Belajar dan mengajar. Ya, belajar dan mengajar. Ya, jadi kalau ada siswinya gitu yang bilang saya haid nggak mau baca Quran, oh nggak bisa, kita pakai bahasa Maliki aja ya, agar ketahuan nih nggak bisa baca ya. Nah itu ya, jadi gurunya jangan kalah sama muridnya, lagi haid ya udah baca lagi nggak baca ya, akhirnya selama sekolah nggak baca ya. Karena guru-guru yang di TPN juga nggak paham juga ya, muridnya nggak masuk ya, 4 orang haid semua katanya ya, nggak ada alasan belajar mengajar ya, apalagi yang ngapal Quran itu ya, kalau boleh baca bisa lupa hafalannya ya, jadi nggak ada alasan itu ya. Karena di TPA ya guru-gurunya ya baca Quran bagus ya, cuman ilmunya kurang ya. Kalau dia pintar yang alasan haid jangan dikasih libur ya, kalau pintar nggak bisa ya, karena haid kadang-kadang ada 10 hari nggak ngaji ya. Nah, itu nggak ada alasan itu, suruh masuk aja, suruh belajar juga. Ar-rabi'u adapun yang keempat, masul mushafi itu menyentuh Al-Quran ya, menyentuh Al-Quran. Wahyu adapun mushaf ismun itu sebuah nama lil maktubi ya, bagi sesuatu yang ditulis min kalamillahi ta'ala, dari firman Allah ta'ala,
Bena daffataini, di antara dua sampul. Ya, di antara dua sampul ya. Kalau ini sepakat ulama ya. Sepakat ulama itu ya mengharamkan wanita yang sedang haid dan nifas menyentuh Al-Qur'an. Nggak boleh. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Ya, lalu bagaimana kalau kita mau belajar sedang haid ya? Bacanya kita ngambil mazhab Maliki boleh, tapi menyentuhnya nggak boleh. Ya udah bawa Al-Quran yang ada terjemahnya. Ya, jadi diharamkan ini Al-Quran memang isinya murni Al-Quran. Ya, Al-Quran yang ada terjemahnya itu asalkan terjemahnya itu lebih banyak daripada Al-Qurannya, atau tafsir yang lebih banyak tafsirnya ketimbang Al-Qurannya, maka boleh. Ya, begitu. Ya, maka boleh. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Atau Al-Quran ditulis bukan untuk dibaca, itu masih boleh. Ya. Misalnya apa? Misalnya wafak, ya, jimat, bikin jimat gitu ya, pakai ayat Al-Quran ditulis, kan bukan untuk dibaca itu. Ya, itu masih boleh dipegang. Ya, masih boleh. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Ya, jadi menyentuh aja nggak boleh, apalagi memegang. Jadi kurang iza, ada ilahnya gitu. Nah, maksudnya ilah iza khaufat alaihi. Ya, ditambahin ilah itu kurang. Lala suam. Ya, ilah kecuali iza khaufat, apabila khawatir siapa si mar'ah atau haid alaihi, atas mushaf itu. Ya, kecuali apabila khawatir, berarti dalam keadaan apa? Darurat. Misalnya ada Al-Quran ternyata ada di lantai jatuh. Kalau nggak langsung dipungut, kita bisa diinjak-injak orang. Ya, maka wanita yang haid boleh. Ya, itu maksudnya illa iza khawfat alaihi. Ya, kecuali apabila khawatir. Wal khamisu, adapun yang kelima, dukhulul masjidi, yaitu masuk ke dalam masjid. Ya. Lil haidi, bagi wanita yang haid. Ya. In khawfat, apabila khawatir siapa haid, talwisahu, akan kececerannya darah. Ya. Kalau ada kekhawatiran tuh, zaman dulu belum ada softtek, khawatir kalau masuk dalam masjid kececeran, maka langsung haram. Nggak boleh masuk ke dalam masjid. Ya. Tapi kalau umpama udah sama sekarang udah ada softtek, aman udah. Ya. Maka masuk ke dalam masjid kalau ada hajat boleh. Ada keperluan. Ya, misalnya anaknya main di dalam masjid dan lari ya. Emaknya lagi haid. Ya, memanggil anaknya tahu ya. Kalau emaknya lagi haid nggak boleh masuk dalam masjid, ambil aja udah. Ya, ambil aja. Kalau memang dia yakin nggak kececeran, ya, boleh tuh ngambil ya. Yang nggak boleh berdiam di dalam masjid. Kalau yang aman karena sudah ada softtek, ya maka masuknya seorang wanita yang haid di dalam masjid kalau emang ada hajat boleh. Ya, tapi kalau berdiam di dalam masjid tidak boleh. Ya, ya, tapi kalau ada pendapatnya ulama-ulama yang kontemporer sekarang, ya wanita yang sedang haid ya masuk ke dalam masjid untuk belajar, ya untuk belajar maka dibolehkan. Ya, makanya kalau bisa sih kita pakai pendapat yang ulama dulu, tetap diharamkan. Ya, maka dikasih tempat. Ya, dikasih tempat yang diniatkan bukan masjid. Ya, bukan masjid. Ya, kalau di IRF itu kan yang dalam ini yang saya niatin masjid. Ya, yang itu yang samping tuh sebenarnya itu di bawahnya sepiting tuh. Ya, itu bukan masjid tuh. Ya, jadi kalau istri saya lagi haid ya paling di situ, ngobrol di situ aja, nggak apa-apa. Yang di dalam, ya, atau pintu yang di lorong itu nggak apa-apa itu. Ya, kalau kita pakai ulama kontemporer boleh. Ya.
Ya, jadi wanita masuk yang haid ya, dan nifas nggak boleh masuk ke dalam masjid kecuali darurat. Ya, ya misalnya ya perempuan ya yang haid misalnya ya hujan ya, lalu dia ya mampir ke masjid ya, ternyata udah berdiri di pinggir masjid masih tampias juga, masih kebanceretan ya, maka boleh masuk ke dalam ya, boleh dalam keadaan darurat ya. Atau misalnya di luar ya, ya ada laki-laki yang gak terhormat misalnya ya, boleh dia masuk dalam masjid ya, walaupun sedang haid. Wasabisu adapun yang keenam atau wafu yaitu tawaf ya, fardan au naflan, tawaf wajib atau tawaf sunnah ya, karena kata Nabi at-tawafu kas-sholati, tawaf itu seperti ibadah sholat ya. Oleh karena itu ketika tawaf itu mesti dalam keadaan suci ya, suci dari najis ataupun dari hadas, harus suci ya. Kalau wanita yang haid kan berarti dari hadas ya, ya belum suci dari hadas ya. Lalu bagaimana kalau umpama ya, misalnya tawafnya tawaf ifadah ya, berangkat haji kemudian dia kloter pertama ya, kloter pertama ya, terus keberangkatan pertama misalnya gitu ya, biasanya selesai ya, ya ibadah haji ya, ya selesai ibadah haji ya biasa langsung pulang tuh ya, 3-4 hari langsung pulang ke Indonesia ya. Ternyata ketika dia mau tawaf ifadah ya, tawaf rukun haji itu ternyata dalam badan haid ya. Biasanya ya di sana itu ada, kalau dia laporan ya maka dia pulangnya ditunda tanpa ngikutin rombongan yang belakangan lagi ya. Tapi biasanya kan nggak mau ya, dia nggak mau bisa sama rombongannya, nggak mau bisa sama suaminya ya, maka ya masih ada selang ya, masih ada selang ya, ketika dia haid tuh ya mau tawaf ifadah, kalau sa'i mah nggak apa-apa ya dalam keadaan haid ya, dalam keadaan haid sa'i itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau tawaf ya, kalau tawaf ifadah, kalau tawaf ya tawaf yang lainnya pun ya itu harus dalam keadaan suci ya. Makanya wanita yang sedang haid itu ya, solusinya itu wanita yang sedang haid itu dicari waktu nukab namanya ya, jadi waktu dimana haidnya itu nggak keluar ya. Karena wanita yang haid, misalnya wanita haid 3 hari ya, itu nggak setiap saat keluar darah enggak ya, tapi kadang-kadang itu baru 3 aja berhenti ya, tapi itu masih dihukumi haid, berhentinya itu masih dihukumi haid. Itu namanya waktu nukab ya, waktu dimana darahnya itu nggak keluar. Nah, ketika ada waktu nukab, wah darahnya nggak keluar nih, langsung mandi. Ya, langsung mandi wajib, langsung wudhu, langsung tawaf. Itu solusinya. Ya, jadi dia ntar bisa pulang bareng rombongannya. Ya, setelah itu sa'i, kalau sa'i walaupun haid boleh. Ya, sa'i habis itu tahallul tsani. Udah selesai. Ya, gitu. Ya, jadi dicari waktu nukab namanya. Wasabiu adapun yang ketujuh al-wad'u ya, yaitu hubungan suami istri ya, hubungan suami istri itu diharapkan juga termasuk dosa besar. Wa yusannu dan disunahkan liman bagi siapa saja wati'a ya, wati'a yang hubungan suami istri siapa man ya, fi iqbalid dami ya, ketika ya datangnya darah ya, jadi lagi haid ya, ya digauli juga sama suaminya tuh, disunahkan at-tasadduqu bersedekah bidinarin dengan 1 dinar ya. Jadi kalau melakukan itu dosa-dosa gede tuh ya, dia wajib bertobat ya, nggak cukup bertobat, disunahkan dia sedekah 1 dinar ya. 1 dinar itu berapa gram? 425 ya. Kalau emas yang murni seperti itu 1 gramnya sejutaan ya, berarti 4 jutaan ya, jadi sedekah 4 jutaan ya, 4 juta ya, lumayan 4 juta 250 iya.
Jadi fi iqbali dami. Waliman wati'a fi idbari tasadduqi. Ya, jadi iqbali dami itu ya maksudnya itu darah baru keluar. Ya, itu sedekahnya itu 1 dinar. Waliman dan bagi siapa saja wati'a yang menggauli siapa man fi idbarihi ya, di belakangnya darah ya, artinya darah udah mau habis tapi belum selesai headnya ya, masih head ya. At-tasadduqu ya apa ya bersedekah, at-tasadduqu ya adapun bersedekah. At-tasadduqu apa bersedekah binisfi dinarin ya dengan setengah dinar ya, berarti sekitar 2 gram ya, 2 gram berarti 2 jutaan lebih ya. Wasaminu adapun yang ke-8 al-istimta'u yaitu bersenang-senang bima dengan sesuatu baina surati warubati di antara pusar dan dengkul ya, di antara pusar dan dengkul ya, ini lil ihtiyat aja ya. Sebenarnya istimta itu di antara pusar dan dengkul itu nggak apa-apa ya, yang nggak boleh itu sampai terjadinya hubungan suami istri ya, atau masuknya ya kemaluan laki-laki kepada kemaluan wanita, itu yang diharamkan ya. Nah, kalau nggak masuk itu nggak apa-apa ya. Di sini diharamkan ya istimta itu ya karena ihtiyat, hati-hati ya. Kenapa? Karena kebanyakan kalau sudah istimta pasti ke sono ya, udah ya, kalau sudah istimta pasti melakukan itu. Ya, ini ada ini fala yahrumu maka tidak haram mana itu minal mar'ati daripada wanita fala yahrumu maka tidak haram al istimta'u apa istimta bihima ya, bihima ya di antara surah warubah ya, pusar dan dengkul, wala bima fauqahuma dan tidak dengan sesuatu fauqahuma yang di atas keduanya, alal mukhtari mengikuti kaul yang dipilih, fi syarhil muhazzabi di dalam syarah muhaddab ya, di dalam syarah muhaddab ya. Jadi nggak sampai haram istimta ya. Ya, jadi kalau musannif ya mengatakan haram itu karena ihtiyat ya, karena hati-hati. Semastoroda wallahu a'lam bissawab.